Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Miftah. Di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen ASN, yang mana ini merupakan tugas 1 agenda 3 tentang konsepsi kedudukan dan peran PNS dalam mendukung smart governance. Tugas ini diberikan oleh Bapak Dr. Andes Agustu Effendi MSI yang merupakan tutor agenda 3 Latsar CPNS Angkatan 2 Kabupaten Bangka Tengah. Adapun, apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK. PNS sendiri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K atau PPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Lalu apa saja fungsi dari ASN? Yaitu yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua, sebagai pelayan publik, dan ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Lalu, apa saja tugas dari ASN? Adapun, tugas ASN yang pertama, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu, apa saja hak dan kewajiban ASN? Hak sendiri merupakan suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Atau dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Hak PNS dan P3K diatur dalam Undang-Undang ASN yaitu sebagai berikut. PNS berhak memperoleh yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas, yang kedua cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat perlindungan, dan kelima pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, dan keempat pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, mentaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun dalam manajemen ASN ada yang namanya sistem merit, di mana sistem merit adalah konsepsi kebijakan dalam manajemen ASN yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja dengan mengabaikan segala perbedaan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan status pernikahan.
Sistem merit diterapkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Namun di sisi lain, bad performance mengetahui di mana kelemahannya dan juga diberikan bantuan dari organisasi untuk meningkatkan kinerja. Manfaat dari sistem merit bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi pegawai, sistem ini menjamin keadilan yang akan meningkatkan motivasi kinerja pegawai dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Adapun penerapan manajemen sebagai penyuluh pertanian ialah sebagai berikut. Penyuluh pertanian sendiri adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. Tugas pokok penyuluh pertanian sendiri ialah menyuluh. Selanjutnya, dalam menyuluh dapat dibagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan. Adapun penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 2 Menpan 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan angka kreditnya, penyuluh pertanian diakui sebagai suatu profesi. Sebagaimana profesi yang lain, penyuluh pertanian memiliki kode etik, di mana kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Kode etik juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Agar dapat menjalankan tugas secara baik, tentu penyuluh pertanian membutuhkan tambahan pengetahuan tentang tugas, peran, dan standar kinerja seorang penyuluh yang profesional. Oleh karena itu, diperlukan pembekalan tentang kisi-kisi penyelenggaraan penyuluhan yang baik dan benar. Kebutuhan akan pembekalan tersebut telah pula dilindungi dan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, sehingga peran sentral penyuluh menjadi lebih tegas. Diperlukan juga SDM pertanian yang kompeten, di mana SDM yang kompeten cirinya ada 4, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Tanpa 4 hal tersebut, mustahil SDM pertanian kita menjadi SDM pertanian yang kompeten. Kompetensi SDM pertanian dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi di bidang pertanian. Selain itu, untuk mendukung program Kosra Tani yang merupakan program strategis Kementerian Pertanian, di mana Kosra Tani merupakan gerakan optimalisasi lembaga penyuluhan, sekaligus sebagai pusat pelaksana program-program Kementerian Pertanian. Penyuluh merupakan ujung tombak Kosra Tani di lapangan, sehingga penyuluh harus mampu menjadi ujung tombak pembangunan pertanian. Kosra Tani diharapkan mampu menjadi pusat data informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan. Baiklah, sekian video dari saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.